Oke, kita lanjut ke klausul 5 ya. Klausul 5 itu adalah persyaratan struktural. Nah, di persyaratan struktural itu yang dimaksud struktural masih ya kita sudah bisa bayangkan. Itu pasti terkait dengan organisasi. Struktur organisasi. Maka di sini diminta untuk lab itu memiliki struktur organisasi, menetapkan siapa kepala labnya, siapa yang berfungsi sebagai penyelia. Penyelia itu kalau teman-teman agak bingung ya, nggak familiar ya. Penyelia itu kalau di perusahaan supervisor. Jadi ada manajer, biasanya manajer itu selevel kepala lab itu manajer, di bawah itu ada supervisor, di bawahnya ada operator. Ini kalau di pabrik ya, manajer, supervisor, operator nih. Nah kalau di lab, kepala lab, penyelia, supervisor, di bawahnya analis. Meskipun ada juga operator, biasanya untuk operator alat-alat instrumen, HPLC, GCMS gitu ya, spektrofotometri. Nah itu kalau dia tugasnya itu cuma nguji-nguji itu aja dia disebut operator, bukan analis. Analis itu yang melakukan pengukurannya, misalnya dia uji kimia, nanti setelah direaksikan baru di spektrokan. Nah itu ada juga orang tertentu yang dia tuh nggak analis, pokoknya dia tuh cuma mana sampelnya dia injek kemudian dia baca. Nah, itu sebagai operator gitu ya. Jadi harus ditentukan struktur organisasi dan manajemen labnya. Siapa yang menjadi kepala lab, siapa yang menjadi penyelia, siapa yang menjadi analis dan auto operator, dan siapa yang menjadi petugas pengambil sampel atau contoh. Kemudian persyaratan struktur itu mempersyaratkan bahwa selain kita menetapkan struktur, juga harus menetapkan job desk. Job desk ini tanggung jawab, wewenang, apa sih pekerjaan saya, apa sih tugas dari seorang penyelia, apa sih tugas dari analis, itu harus tertulis. Bla 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 gitu ya. Sama seperti kita nih, saya sama Bu Wina nih sedang merancang atau menyusun job desk, menyusun tugas tanggung jawab dan wewenang. Jadi ini penting karena teman-teman agar tahu. Di lab pun kayak gitu. Jadi analis tuh tahu batasannya di mana. Saya harusnya ngapain sih? Oh, tugas kamu tuh analisis. Setelah analisis kamu catat, setelah kamu catat, kamu nggak lagi bertugas menganalisa datanya. Kamu kasih ke bagian administrasi, biar mereka yang ngolah, atau kamu kasih serahkan data tersebut kepada penyelia atau supervisor. Setelah itu baru diolah. Supervisor nanti ngolah, setelah itu diajukan kepada kepala lab. Pak, ini hasilnya Pak, ternyata segini Pak. Jadi kita tahu tugas, tanggung jawab, dan wewenang kita, gitu ya. Nah ini nanti harus terdokumentasi ya. Kemudian kita juga diminta untuk mendokumentasikan prosedur terkait dengan struktur tadi. Bagaimana pembentukan struktur, bagaimana apa namanya struktur ini dibuat, bagaimana tugas dan tanggung jawabnya dibuat. Jadi kita diminta untuk ada SOP-nya, walaupun sebenarnya SOP ini jarang banget dikonfirmasi oleh asesor ya. Cuma ditanya ada apa enggak, tapi isinya seperti apa, itu sudah umum banget ya. Artinya struktur pasti ada lah, pasti dibuat lah. Job desk pasti ada. Apalagi lab-lab yang lab pemerintah ya, dia kan biasa job desk-nya itu kan ada dalam SK ya, lampiran SK. Ada SK struktur, nanti lampirannya job desk. Kalau di perusahaan swasta biasanya job desk tersendiri dokumennya, ya. Seperti nanti yang akan kita tangani, barangkali yang sekarang sedang kita tangani itu ada namanya PT Yili ya. Kak Aulia atau Kak Okta sudah di-invite ya dalam, atau sorry, sudah diberikan akses. Nanti kalau sudah mungkin awal tahun kita running kembali, karena sekarang kayaknya banyak yang cuti ya, running kembali, maka kita nanti mungkin akan saya minta izin untuk di-invite di grup. Baik Kak Aulia atau Bu Mina nanti sekalian saya minta izin di-invite. Mungkin nanti kita meeting dulu mungkin ya, sekali ke sana datang. Nanti kalau sudah kenal, saya minta untuk di-invite gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa klausul 5 persoalan struktur itu harus ada. Jadi lab itu punya struktur organisasi lab. Ini kan banyak nih. Nah, nanti kita lihat kondisi di lab yang kita handling itu sebanyak apa. Siapa manajer puncaknya, siapa ininya gitu ya. Oke, kemudian nah ini contoh dari uraian tugas dan tanggung jawab atau job desk. Jadi uraian tugas, tanggung jawab, dan job desk ini perlu kita buat, perlu disusun. Nah, nanti kalau kita sedang mendampingi, kita tanya dulu nih ke klien kita, Bapak Ibu, sudah adakah struktur organisasi di lab ini? Sudah Pak Tommy, biasa kayak gitu ya. Ada job desk-nya kah? Job desk ada Pak. Tertulis nggak? Nah itu dia Pak. Saya lupa nih ya. Biasanya ya ada job desk itu ada di kontrak kerja. Ada yang job desk itu terpisah, memang ada lembar tersendiri. Cuma yang banyakkan itu kelewat oleh mereka itu adalah job desk itu diberikan nggak kepada personil lab. Nah, rata-rata enggak tuh. Oh iya, misalnya saya tanya nih, Ibu sebagai apa? Analis. Tugasnya apa? Tugasnya itu analis ini Pak, ini.
job desk-nya ada di mana? Oh itu dia Pak, job desk-nya ada di mana ya gitu. Tapi saya tahu tugas saya. Nah itu nanti kita memastikan tuh bahwa job desk kita itu job desk personel yang di laboratorium itu harus tertulis